Sebab kelak di akhir umatnya akan muncul satu kaum yang berperang melawan sosok Al-Masih Ad-Dajjal Al-Aqwarul Kadzab Samiri atau Ibnu Sayyad, yang akhirnya Allah berikan kemenangan kepada umat yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Jadi pemahat artefak kuno ini haruslah seorang yang mengetahui dan mendapat pengetahuan dari seorang nabi, dan satu-satunya nabi yang memiliki perhatian besar kepada karya seni, patung dan pahatan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dengan sangat yakin Syekh Ahmad Al-Jauhari menyatakan bahwa pemahat artefak ini haruslah mendapat pengetahuan itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana tersebut dalam surat Saba ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa kudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Mereka perajin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh para jin itu untuk membuat segala benda, baik patung, piring dan apapun yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Artinya bahwa semua hasil karya jin itu adalah atas pengarahan dan pengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pastinya datangnya dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya adalah, kenapa umat-umat terdahulu tidak diberitahu bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya? Jawabannya adalah karena pengetahuan itu tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Sebab Dajjal belum secara terang-terangan memaksa manusia untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, karena Dajjal sekarang telah ada, hanya saja dia belum menampakkan wujud aslinya yang buta sebelah matanya. Sebab ketika Dajjal mengaku dirinya Tuhan, maka seketika itulah Allah akan menampakkan wujud aslinya Dajjal kepada manusia, yaitu seorang laki-laki yang buta sebelah matanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat jirah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur. Faqad rawa Tabrani min tariqi Sulaiman ibn Shihab qala nazala Aliun Abdullah ibn al-Mu'tamir وكان صحابيا فحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدجال ليس به خفاء يجيء من قبل المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه فيمكث بعد ذلك فيقول أنا الله. الحديث وقد ضعفه الحافظ ابن الحجر في فتح الباري. Telah diriwayatkan dari At-Tabrani dan dari jalur Sulaiman bin Syihab, dia berkata, Ali telah menginap di rumah Abdullah bin Al-Mu'tamir, salah seorang sahabat. Dia menyampaikan hadis dari Nabi alaihi sallallahu bahwa beliau bersabda, Dajjal itu tidaklah samar-samar. Dia akan datang dari arah timur dengan membawa seruan kepada agama Allah, lalu dia pun diikuti dan mendapatkan kedudukan. Maka dia akan terus begitu sampai dia datang ke negeri Kufah. Lalu dia mendakwahkan agama dan mengamalkannya sehingga dia pun mendapatkan pengikut dan pendukungnya. Kemudian dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, sehingga karena pengakuan itu terperanjatlah setiap orang yang memiliki akal dan kecerdasan, dan mereka pun meninggalkannya. Kemudian dia pun tinggal setelah pengakuan itu, lalu dia pun mengatakan, akulah Allah. Hadis didhaifkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, jadi janganlah kita menyangka bahwa Dajjal hanya akan keluar ketika dia mengklaim sebagai Tuhan.
Namun pertama kali dia akan keluar dengan tubuh muslihat menyerupai seorang alim atau ulama atau orang yang mengaku mengetahui kabar masa depan, baik itu lewat mimpi atau lewat yang lainnya, sehingga dia pun diikuti oleh kaum muslimin. Maka berhati-hatilah dengan seseorang yang mengaku bermimpi mendapatkan wahyu, mendapatkan pengabaran dari Allah, mendengarkan suara Allah, mendengarkan firman Allah kepadanya, atau mengabarkan kejadian-kejadian yang akan datang, walaupun katanya dia hanya menyeru manusia supaya kembali kepada Islam, supaya menjauhi kesyirikan dan lain sebagainya. Sebab tidaklah syariat Nabi Muhammad alaihi salawatullah memberikan tempat bagi mereka yang masih meyakini ada seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah selain Rasulullah, walau hanya lewat mimpi. Sebab wahyu dari langit telah terputus dan Rasulullah adalah penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi sudah Rasulullah Muhammad alaihi salawatullah. Kemudian hadis melanjutkan, hingga orang yang muncul dari timur itu mendapatkan kedudukan dan pengikut sampai akhirnya dia tiba di Kufah. Kufah, wahai sahabat hijrah, kota yang tidak asing lagi di telinga kita. Kufah merupakan sebuah kota di negeri Irak. Ia terletak 10 km di timur laut kota Najaf dan 170 km di sebelah selatan kota Baghdad. Diperkirakan kota ini mempunyai 110.000 penduduk pada tahun 2003, entah sekarang. Kufah merupakan salah satu dari 3 kota terpenting di Irak untuk golongan Syiah selain kota Karbala dan Najaf. Di Kufah inilah nantinya Dajjal akan menetap dan mengaku dirinya adalah Nabi, sehingga orang-orang yang memiliki hati nurani dan akal pikiran yang sehat yang sebelumnya mengikutinya pun akan terkejut dan sadar bahwa orang yang mereka ikuti bukanlah sosok ulama yang saleh, hingga mereka pun meninggalkannya. Dan pada akhirnya di kota Kufah inilah Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Allah. Maka ketika itulah Allah menyingkapkan kepada manusia hakikat sosoknya yang sebenarnya, yaitu lagi berambut keriting, buta sebelah matanya, terpotong telinganya, dan tertulis di antara kedua matanya kata kafir. Jadi Dajjal tidak akan ditimpa dengan kebutaan kecuali setelah dia mengaku sebagai Allah. Wallahu a'lam bishawab.